Nah bilang obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu insya Allah menyehatkan. Ya. Kita lihat ya, orang-orang Jepang itu zaman sekarang sudah banyak yang ateis. Tapi orang Jepang pun itu rajin sedekah, itu tempat sedekahnya. Dan Nabi bilang, beli semua kesulitanmu dengan sedekah, betul? Yang pengen jodoh, pengen keturunan, pengen karirnya membaik, pengen bisnisnya membaik, oke? Pengen anak laki-laki, pengen anak perempuan, beli ya dengan sedekah. Sambil ikhtiar sedekah. Betul? Yang penting angkanya cocok gitu loh. Ini pengen jodohnya cantik, putih, solehah, taat, sedekahnya cuma goceng. Nggak cocok lah. Boneka Barbie aja 200.000, tahu nggak? Ya, nggak soleh itu ya. Kakinya juga kepanjangan itu ya. Nah, jadi mesti cocok angkanya. Intinya apa? Serius gitu loh. Ya, kita pengen hajatnya besar, tentu juga ikhtiarnya besar, betul? Amalnya besar, doanya besar. Makanya Ali bilang pancing rezeki dengan sedekah. Kalau kita pengen dapat ikan yang besar, umpan juga mesti besar. Mancingkan paus pakai nasi, nggak ngaca nih orang. Ya, tabur nasi gitu, berharap ikan paus. Ya, dapatnya ikan gabus gitu. Nah itu, jadi semakin besar hajat kita, kita makin sungguh-sungguh. Itu pesannya. Ya, Allah tidak menilai jumlah uang kita. Allah menilai apa? Kesungguhan kita. Betul? Menilai kesungguhan kita. Terakhir dari saya. Pagi, malam. Nah, makin sedikit yang salah ya. Alhamdulillah, makin fokus insya Allah ya. Jadi idealnya sedekah itu mesti ikhlas. Tapi andai kata belum, praktek aja. Entar lama-lama juga ikhlas. Kita waktu kecil masuk masjid, ikhlas enggak? Enggak, dipaksa sama orang tua, betul? Waktu kecil puasa ikhlas enggak? Dipaksa juga sama orang tua, iming-iming baju baru, betul? Iming-iming uang lebaran gitu ya. Nah, karena sering-sering insya Allah ikhlas juga. Oke, paksa bisa terbiasa. Ya, sering-sering sedekah insya Allah ikhlas. Bahkan bisa dapat ikhlas ya, mercy ikhlas gitu ya. Nah, itu bonus ya. Tersinggung lagi gitu, bilang amin aja gitu loh, tersinggung terus dari pagi gitu ya. Pamrih boleh berharap? Selagi berharap sama Allah boleh. Yang nggak boleh berharap ke makhluk, ke suami sekalipun. Ya, minta mobil nggak usah sama suami, betul? Sama suami itu cukup sounding aja. Ada mobil keren, papa itu kayaknya mobil keren gitu ya. Nah, gitu aja. Yang minta benar-benar hanya ke Allah, betul? Itu yang benar. Ada yang bilang nggak boleh, cobalah kita dalam sholat aja baca nih ya, Rabbik Firli dan seterusnya. Itu aja dalam sholat kita berharap, betul? Dan setengah yang kita minta di sini adalah dunia semuanya. Minta kesehatan, rezeki, petunjuk, betul? Kemuliaan, kita nggak pengen hidup kita hina. Dalam sholat saja boleh minta. Dan kalau nggak boleh minta, ke siapa lagi kita minta coba? Masa sama tuyul? Ya, kan nggak ada tuh tuyul syariah juga belum ada gitu ya. Ya ke Allah yang paling benar sudah, nggak ada yang lain. Ya, meminta saja sudah amal, betul? Apalagi sambil sedekah, 2 kali dapatnya. Ada 3 pemuda terkurung dalam gua, kita tahu kisah ini kisah yang sahih, nggak main-main, ini sahih, boleh cek sendiri. 3 pemuda terkurung dalam gua, mereka dorong nggak bisa pintu guanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyebut amalnya, tawasul. Ya Allah aku pernah melakukan ini, kalau engkau hitung ini sebagai amal ya Allah, mudahkan, geser pintu ini. Akhirnya tergeser tuh pintu. Jadi dia berharap dari amalnya. Teman-teman yang nggak percaya nanti buka surah Al-Baqarah 200 sampai 202. Sesiapa yang berharap dunia, dapatnya dunia dan tidak tersisa di akhirat. Sesiapa yang berharap dunia dan akhirat, dapatnya dunia dan akhirat. Artinya apa? Boleh berharap, yang penting apa? Dunia dan akhirat. Anda minta handphone pun, saya baik sangka. Karena di sini orang baik-baik, insya Allah handphonenya untuk kebaikan. Betul? Untuk waker bangun tahajud, untuk waker bangun sholat subuh. Betul? Untuk WhatsApp ke teman-temannya, kebaikan juga. Oke? Reminder ada pengajian di mana-mana. Mudah-mudahan handphonenya dibawa mati juga sebagai kebaikan. Ada yang bilang, oh iPhone 6 itu produk gagal itu. Iya, gagal dimiliki sama dia. Ya. Kalau saya handphonenya Samsung ya. Nah, istri saya iPhone lama ya. Jadi berharap selagi sama Allah, insya Allah boleh. Selagi kebaikan, insya Allah boleh. Oke, kemana lagi kita mau berharap? Ya, terang-terangan boleh? Semua tergantung niat. Dalam Islam itu ada amal yang sifatnya terang-terangan. Azan terang-terangan. Nggak boleh azan pakai broadcast aja, nggak bisa. Oke, akikah, kurban terang-terangan. Bahkan walimah itu terang-terangan. Oke, haji, umroh juga terang-terangan. Sholat berjamaah juga ntar terang-terangan. Menjadi syiar bagi yang lain. Nah sedekah itu boleh dua-duanya. Diam-diam boleh, terang-terang boleh. Ada 5 ayat yang membolehkan. Nabi pernah? Pernah. Sahabat pernah? Pernah. Utsman satu kota orang lihat. Satu Madinah dia bagi-bagi itu. Mau dibeli barangnya dia nggak mau. Udah saya sedekahin semuanya. Satu Madinah orang tahu. Apakah berani kita bilang Utsman pencitraan? Utsman ria gitu. Utsman itu 2 anak Nabi dinikahin sama dia. Tahu nggak? Kita anak tetangga aja nggak berhasil. Ya, gaya-gaya lagi ya.
Makanya saya bingung tuh sama orang yang memuliakan Ali terus dia maki-maki Utsman. Dia bilang Ali lebih mulia. Ya, kenapa Ali lebih mulia? Alul bait katanya, keluarga Nabi, menantu Nabi. Saya bilang Utsman jadi menantu 2 kali, tahu nggak? Ya. Dan Ali itu menantu Nabi. Abu Bakar mertua Nabi, betul? Nah, kalau mertua bisa ngomel-ngomel ke menantu gitu ya. Ada saja ya. Jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang penting niat terjaga. Kalau terang-terangan menjadi syiar, motivasi, inspirasi bagi yang lain. Menjadi uswatun hasanah bagi orang lain. Contoh yang baik. Juga kalau kita sebutkan, kalau niatnya benar, ya kalau niatnya benar bisa menjadi tahadus bin nikmah. Ya alhamdulillah sejak saya rutin duha, rutin sedekah, ini urusan di kantor jadi gampang. Nah itu menjadi inspirasi bagi dia. Karena contohnya langsung depan mata dia. Nikmat dari Allah yang kita sebutkan ke dia. Insya Allah boleh. Ujung-ujungnya balik ke niat, betul? Jadi diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Itu aja. Kotaknya lewat dia pura-pura zikir gitu ya. Nah ini banyak itu. Pakai ketawa lagi, nah itu. Kayaknya ketawanya penghayatan gitu ya. Berapa persen idealnya sedekah kita? Saran saya minimal, kalau pengen perubahan 15% minimal. Lebih banyak tentu lebih baik. Tapi minimal itu 15%. Berapa persen? Terus sesekali mesti berani sedekah yang ekstrim. Sedekah yang apa? Agar berubahnya juga ekstrim. Contoh, punya 2 handphone, 1 sedekahin. Punya 2 motor, 1 sedekahin. Oke? Punya mobil juga. Karpet masjid, ya jangan ya. Masa karpet masjid disedekahin? Bukan punya situ ya. Nah, apa yang berat bagi kita? Termasuk juga mbak-mbak, ibu-ibu punya kalung, punya hunting. Buat apa? Istri saya pakai kalung, pakai hunting, nggak ada kok. Nggak ada, dilepas saja semuanya. Kalung nggak kelihatan, betul? Anda keluarin juga nggak kelihatan, aneh gitu. Anda taruh di kepala lebih aneh lagi, ya. Udah lepasin aja. Harta kalau nggak ada nggak ada manfaatnya, hisapnya lama. Mending sedekahin aja. Jadi apa itu sedekah ekstrim? Apa yang berat bagi kita? Sampai lutut menggigil, ya badan itu gemetar, jantung degup-degup, mata berkaca-kaca. Ah itu ekstrim. Kalau berat nanti balasannya dahsyat. Kalau ringan-ringan aja nanti balasannya cuma piring cantik ya, payung gitu. Ya, cangkir gitu-gitu aja. Kalau berat balasannya dahsyat. Yakin? Sepasti-pastinya matahari terbit di timur, lebih pasti lagi balasan sedekah. Matahari terbit di timur tidak dijanjikan di kitab suci. Tapi balasan sedekah dijanjikan belasan kali. Jadi pasti.